Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak ibu yang hari ini masih terus ikut di live Zoom pembelajaran sejarah Indonesia. Ya, baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Doa kita mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih ya. Saya langsung saja akan men-share PPT saya pada hari ini ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah membahas tentang pengaruh ya, bukti-bukti pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang masih ada sampai dengan saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, mulai dari Kutai sampai yang terakhir itu adalah kerajaan Majapahit. Nah, setelah kita selesai mempelajari tentang kerajaan-kerajaan ataupun interaksi-interaksi di masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, nah sekarang kita akan membahas di materi baru yaitu apa sih bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha yang sampai dengan saat ini masih bisa kita lihat ya, masih bisa kita rasakan. Nah, berkaitan dengan itu ya, maka indikator pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis bukti-bukti pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia hingga saat ini. Nah, langsung saja kita akan membahas satu persatu ya, apa saja bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada sampai dengan saat ini. Bahkan kita sadar atau nggak sadar ya, pengaruh Hindu-Buddha itu masih terus dekat dengan kita hingga saat ini. Nah, nanti itu ada di bidang seni bangunan, ada di seni wayang, ada kalender, ada di seni sastra, pemerintahan, seni rupa, kepercayaan, sampai dengan filsafat. Semuanya itu masih memegang pengaruh dari Hindu-Buddha. Nah, kenapa? Kita nggak bisa menafikan ya, kebudayaan Hindu-Buddha itu sudah mengakar pada kebudayaan asli Indonesia. Nah, kebudayaan asli Indonesia itu adalah kebudayaan apa? Kebudayaan asli Indonesia adalah kebudayaan lokal yang dibawa oleh para nenek moyang kita ya, para orang-orang yang dulunya hidup ya, ataupun mereka tinggal sebelum orang-orang Hindu-Buddha ini masuk ke Indonesia. Nah, jadi mengakarnya kebudayaan-kebudayaan Hindu-Buddha sehingga tidak menafikan kebudayaan tersebut masih terus ada sampai dengan saat ini. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari seni bangunan. Ketika kita berbicara mengenai seni bangunan, seperti yang kalian lihat di PPT yang telah saya kirimkan ke kalian, ya, seni bangunan itu kita nampak sekali pengaruh Hindu-Buddhanya. Nah, dari apa? Dari bangunan-bangunan candi. Nah, kalian bisa lihat tuh, bangunan-bangunan candi ini adalah salah satu bukti bahwasanya pengaruh Hindu-Buddha itu memang pernah ada di Indonesia. Nah, mungkin di antara kalian yang mengikuti Zoom ini ya pernah langsung datang ke salah satu candi-candi yang ada di Indonesia ya. Nah, salah satu mungkin candi yang dekat dengan kita adalah yang berada di satu kawasan di Sumatera Utara adalah Candi Portibi atau Candi Bahal. Nah, itu mungkin ada di sekitar kampung ataupun rumah kalian yang saat ini sedang mengikuti Zoom. Nah, Candi Bahal itu berada di kawasan Padang Lawas ya. Jadi itu merupakan salah satu bukti ya bahwasannya apa, kepercayaan Hindu-Buddha itu pernah ada di Indonesia. Nah, jadi Candi Bahal itu tidak saya perlihatkan di sini ya. Nah, yang saya perlihatkan di sini adalah candi super besar ataupun candi super raksasa yang dibangun pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kita sebut saja ini Candi Borobudur, kemudian Candi Prambanan, ada Candi
ini namanya Candi Kalasan dan candi-candi yang lain ya. Nah, jadi banyaknya candi-candi yang ada di Indonesia merupakan salah satu bukti ya bahwasannya apa? Bahwasannya pengaruh Hindu-Buddha itu memang ada. Nah, jadi ya ketika kita membahas tentang candi, sebenarnya candi ini merupakan bentuk akulturasi ya, bentuk akulturasi. Apa yang dimaksud dengan akulturasi? Akulturasi adalah perpaduan dua unsur kebudayaan menjadi satu, di mana kebudayaan-kebudayaan yang lain itu tidak hilang ya, namun menghasilkan sebuah kebudayaan baru. Inilah dia candi. Nah, coba kalian menghayal ya, mulai dari sekarang ini menghayal bagaimana candi yang ada di India, yang memang benar-benar candi yang ada di India dengan candi yang ada di Indonesia. Tentunya berbeda kan? Nah, apa yang menjadi pembedaan itu? Itulah yang disebut dengan akulturasi. Nah, mana yang budaya lokal? Budaya lokal adalah ya di candi-candi ini, setiap candi yang ada di Indonesia pasti bentuknya punden berunda. Nah, yang dimaksud punden berunda itu apa? Dia seperti tingkatan-tingkatan, bertingkat dia nak, seperti ini, bertingkat. Jadi, untuk mencapai ujung ya, dia mempunyai tingkat-tingkatannya. Nah, Candi Prambanan juga seperti itu. Nah, jadi fungsi candi pada zaman Hindu-Buddha ya, ataupun pada masa Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu adalah meletakkan abu-abu jenazah dari para raja. Jadi para raja yang sudah mangkat atau meninggal itu dibakar ya. Kalau misalnya di Bali kebudayaannya namanya kebudayaan ngaben atau pembakaran jenazah ya kalau di Bali itu. Nah, abu jenazah yang dibakar itu ya kemudian diletakkan di dalam candi ini. Jadi candi itu adalah seperti tempat peristirahatan terakhir atau kuburan ya. Kalau di masa Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Selain candi tersebut juga merupakan tempat ibadah. Namun kalau di India, candi itu hanya berfungsi sebagai tempat untuk bersembahyang ataupun melakukan tempat ibadah. Nah, itu pembedaannya. Lambat laun nanti di Indonesia candi itu tidak lagi dijadikan tempat persembahyangan dari abu-abu jenazah. Karena apa? Nanti seperti di Bali kita lihat ya. Kalau di Bali itu nanti misalnya meninggal orangnya dibakar ya dalam upacara ngaben, kemudian nanti setelah itu abunya itu ditebarkan di laut, ada ditebarkan mungkin di salah satu tempat di sekitar rumah ataupun tempat yang mereka inginkan, seperti itu dia. Nah, jadi berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan seperti Islam ataupun kepercayaan-kepercayaan yang lain ya, di mana penguburan jenazah itu tidak dilakukan dengan cara pembakaran. Namun perlu kalian ingat ya nak, untuk saat ini di Bali ya, kalau misalnya upacara ngaben itu dilakukan, itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai ekonominya yang tinggi atau dalam kata lain adalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena upacara ngaben yang dibuat di Bali ya itu adalah upacara yang harus menghabiskan banyak uang. Jadi kalau misalnya orang-orang yang berekonomi rendah itu nggak mampu melakukan upacara ngaben. Makanya ya pemerintah daerah Bali itu selalu melakukan upacara ataupun pembakaran massal ataupun ngaben massal. Artinya apa? Dikumpulkan dulu ya orang-orang yang sudah meninggal di dalam satu tempat, kemudian menjadi sebuah tengkorak ya yang dikumpulkan, kemudian nanti mereka akan membuat sebuah apa? Mereka akan membuat sebuah upacara ngaben massal. Nah, supaya apa? Supaya untuk menghemat biaya tadi. Tapi untuk orang-orang kaya yang banyak uangnya ketika keluarganya ada yang meninggal, maka upacara ngaben itu bisa dilakukan karena uangnya mencukupin untuk itu. Nah, seperti itu ya, itu dari segi bidang seni bangunan. Nah, untuk seni rupa, nah kalau kalian lihat ya, di dinding-dinding candi itu pasti ada relief.
Nah, relief itu merupakan budaya Hindu juga, budaya Hindu-Buddha. Jadi pada masa lokal ya, dia bukan relief, reliefnya bukan timbul gini, tapi berupa gambar-gambar aja. Seperti apa? Seperti penemuan yang ada di salah satu wilayah di Indonesia. Nah, Gua Leang-Leang ya itu ditemukan gambar-gambar, gambar binatang, kemudian gambar tapak tangan. Nah, itu merupakan budaya lokal, budaya Indonesia. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha, maka sistem yang menggambar tadi itu sudah mulai lebih maju lagi. Jadi digambar, tetapi gambarnya itu timbul, ya, gambar timbul yang disebut dengan relief. Nah, jadi di dinding-dinding candi itu selalu ada relief, ya. Relief dari yang digambarkan atau yang dibuat di pada dinding-dinding candi itu menceritakan ya bagaimana perjalanan umat manusia ataupun bagaimana perjalanan dari raja itu diceritakan di dalam relief-relief tersebut. Nah, jadi ada juga nanti yang relief tersebut itu berhubungan dengan agama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti di bidang seni sastra ya, bisa kalian lihat ya, di bidang seni sastra orang-orang yang ada di Indonesia itu sudah mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha. Dari apa? Dari bahasa Sanskerta dan tulisan berpalawa. Artinya, sebelum adanya agama Hindu masuk di Indonesia dan agama Buddha di Indonesia, orang-orang di Indonesia belum mengenal tulisan. Artinya apa? Kita masih masuk ke dalam zaman praaksara. Nah, setelah itulah ya baru agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, mulai diperkenalkan bahasa, kemudian tulisan yang berasal dari sebuah kitab yang disebut dengan kitab Weda ataupun dalam orang India menyebutnya dengan istilah Veda, ya. Nah, itu salah satu bukti. Kemudian dari seni perwayangan. Nah, kalau kalian lihat nih dari seni perwayangan, kalau saya nggak tahu ya sekarang ini sudah jarang sekali, tetapi dulu waktu saya masih kecil, salah satu tontonan yang diminati oleh orang-orang pada saat itu adalah tontonan dari wayang. Nah, ini adalah wayang kulit. Jadi ada jenis-jenis ya wayang yang ada di Indonesia, mulai dari wayang kulit maupun wayang golek, wayang orang. Nah, seperti itu. Jadi, wayang ini merupakan salah satu jenis ya budaya Hindu-Buddha yang masih sampai dengan saat ini kita kenal. Artinya apa? Artinya ya dalam seni wayang ini diceritakanlah cerita-cerita yang berasal dari apa? Dari India. Ketika mereka itu mempunyai sebuah cerita, kita sebut saja ceritanya itu seperti cerita Mahabharata, Ramayana yang kemudian langsung diceritakan di dalam tokoh, diwayangkan. Kalau di dalam Indonesia ada cerita Petruk, Semar, Bagong, nah seperti itu. Kalau di India dia ada Arjuna, kemudian ada yang dari tokoh jahatnya atau antagonisnya ada Duryodhana, seperti itu dia. Tapi itu merupakan salah satu bentuk ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, wayang ini sudah mulai tidak dikenal oleh generasi muda, bahkan yang anak-anak yang remaja itu mungkin tidak mengenal wayang karena sudah tergantikan dengan sekarang ini kalau di Trans TV namanya opera Panjapa, diganti langsung dia dengan orang-orang yang memainkan peran. Nah, seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan ya bagi kalian yang menyaksikan Zoom ini mudah-mudahan masih tahu tentang kesenian wayang kita. Nah, kemudian sistem kepercayaan ya. Nah, ini sistem kepercayaan adalah salah satu bukti di mana pengaruh Hindu-Buddha itu nggak bisa kita hilangkan dari Indonesia. Artinya apa? Artinya kita masih lihat tuh, ada kepercayaan Hindu, ada kepercayaan Buddha yang ada sampai dengan saat ini di Indonesia yang menjadikan Indonesia itu sebagai negara Pancasilais. Artinya apa? Berdasarkan 5 agama ya, pusatnya 5 agama, mulai dari Hindu, Buddha, Islam, ya kan, kemudian Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, seperti itu. Jadi itu masih ada sampai dengan saat ini. Nah, yang berikutnya adalah sistem kalender. Nah,
Sadar atau tidak kalian sadar, ketika kalian lihat kalender, kalian pasti akan lihat ya, ada kalender-kalender kita itu masih menggunakan tahun Saka. Misalnya, ini sekarang itu sudah 1400 berapa Masehi. Nah, itu merupakan salah satu sistem kalender Saka. Nah, berbeda dengan Islam nanti, di mana bulan Islam itu nanti dimulai dari bulan Muharram. Nah, tapi kalau di kalender ataupun Saka orang Hindu Buddha itu bisa kalian lihat ya, kalendernya itu dia berbeda dengan kalender-kalender Islam, nama pembulanannya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasannya apa? Bahwasannya sistem kalender Hindu Buddha itu juga turut berpengaruh dalam kebudayaan di Indonesia dan masih digunakan sampai dengan saat ini dalam perhitungan-perhitungan perbintangan ataupun perkalenderan. Oke. Nah, itu. Kemudian dalam bidang filsafat ya. Jadi filsafat ini kita bisa lihat ya, wujud akulturasi Indonesia dan Hindu Buddha di bidang filsafat itu bisa kita dapatkan dari cerita wayang. Jadi cerita wayang itu ya menggambarkan ya nilai-nilai yang bisa kita pelajari, nilai filosofis ya, nilai kebenaran dan kejujuran. Kita lihat saja. Misalnya cerita yang di wayang yang tadi saya sebutkan adalah cerita dari Mahabharata ya, Pandawa 5 dan kelompok-kelompok yang antagonisnya. Nah, itu menggambarkan kebenaran dan kejujuran. Nah, kalau kalian lihat sekarang ini itu di salah satu televisi swasta yang ada di Indonesia itu tiap sore menayangkan film India ya, mulai dari film apa ya, Raja Chandragupta kalau saya nggak salah ya. Nah, itu merupakan salah satu yang berkaitan dengan masalah filsafat. Kemudian ada Radha dan Krishna yang ada muncul di salah satu televisi swasta di Indonesia, itu merupakan salah satu ya filsafat yang berhubungan dengan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, jadi bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari di dalam film-film ya yang ada yang kalian tonton di salah satu film TV swasta setiap sorenya. Nah, kemudian di bidang pemerintahan. Nah, ini nampak sekali ya di bidang pemerintahan sistem kerajaan ya, sistem kerajaan itu masih kita kenal, masih kita lihat ya, masih kita rasakan ya. Mulai dari raja yang terkenal di Majapahit adalah Raden Wijaya, kemudian Hayam Wuruk. Nah, seperti itu. Artinya apa? Menggambarkan bahwasannya pemerintahan yang ada di Indonesia ya, kebudayaan itu memang ada salah satunya pengaruh dari Hindu Buddha yang sebelumnya untuk lokal ya, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu bersifat kepala suku atau dalam istilah sejarahnya namanya primus inter pares ya, primus inter pares. Tapi setelah masuknya Hindu Buddha, sistem kepala suku atau sistem primus inter pares tergantikan dengan sistem kerajaan, yaitu ya pemilihan raja berdasarkan atas keturunan. Karena apa? Karena dipercayai keturunan raja itu adalah keturunan dari para dewa. Seperti itu dia. Nah, itu saja mungkin di bentuk-bentuk pengaruh ya yang bisa kita lihat sampai dengan saat ini, bahwasanya kebudayaan Hindu Buddha ataupun kepercayaan Hindu Buddha itu memang pernah ada di Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, Nak? Silahkan. Silahkan. Ada Saya, yang Bu. Ya, silahkan sebutkan namanya. Saya Fahru Roji Marpang, Bu, dari kelas Einstein. Oke, terima kasih Fahru Roji. Silahkan, Nak. Kalau misalnya, Bu, kebudayaan Hindu Buddha itu ada nggak yang dia digabungkan dengan kebudayaan Indonesia yang masih sampai sekarang masih diadakan upacaranya apanya gitu, Bu? Oke, terima kasih Fahru Roji. Pertanyaannya sangat bagus, benar.
kebudayaan Hindu-Buddha yang masih terus ada ya sampai dengan saat ini. Sadar atau enggak kalian sadari, Fahru Roji di tempat kamu menikah, kalau misalnya menikah ada enggak satu kegiatan misalnya tepung tawar? Misalnya ini menikah di tepung tawarin atau di upah-upah. Upah-upah ada, Bu? Upah-upah ada. Nah, salah satu kebudayaan Hindu-Buddha itu adalah jenis tepung tawar. Jenis tepung tawar ataupun diberikan bunga-bunga waktu menikah, upacara menikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang lain. Kamu kalau misalnya nyekar ataupun ke kuburan kalau ke kuburan apa istilahnya kalau kalian? Ziarah, Mem. Kalau ziarah ya, kalau ziarah kalian bawa apa ke kuburan biasanya? Bunga. Bunga, Mem. Bawa bunga. Nah, kalau kalian lihat kebudayaan Islam ada nggak yang memang yang asli ya, kebudayaan Islam asli ada nggak menaburkan bunga di atas pusaran? Tidak, Mem. Ada. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ya kepercayaan Hindu-Buddha yang masih saat ini terus ada. Nah, itu dia Roji. Jadi yang berhubungan dengan bunga itu juga merupakan salah satu bentuk pengaruh Hindu-Buddha. Nah, jadi seperti itu ya Roji. Ya, Mem. Makasih ya, Mem atas jawabannya. Oke, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita, Nak? Ada? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan ya, silahkan kalian kerjakan di psikologi. Jadi apa yang saya jelaskan tadi itu ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab di psikologi dan insya Allah kalau kalian mengerti dengan penjelasan saya, maka kalian bisa menjawab tadi soal-soal yang ada di psikologi. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Banyak belajar karena sebentar lagi kita akan mulai lagi dengan ujian kita, ujian akhir semester. Semoga dengan melakukan live teaching seperti ini kalian lebih paham lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.